Hai sobat semua, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semuanya Samyuki dan saya ketahui. Oke teman-teman, kali ini sudah ada regulator Alphard A2KD teman-teman ya. Sekaligus saya mau mencoba sebenarnya kestabilan dan juga akurasinya ya dengan BST 14 green dan juga BST 15 green teman-teman ya. Ini tekanan awal itu ada di 2800 untuk tabungnya, kemudian OP-nya ada di 2100. Ini settingannya kita setting untuk iri teman-teman ya, memang nanti nggak kita maksimalkan speednya karena saya kebutuhannya untuk lomba ya. Kita di 14 skin sekitar 1040, kalau di 15 skin sekitar 1020-an lah, 22 23 ya, sekitar segitu. Oke, bagaimana kestabilannya kita lihat yang berikut ini. Oke teman-teman, kita coba nembak ya pakai AMX regulator A2KT teman-teman. Laser di 2800 ya sampai 2900 sekitar segitu. OP-nya di sekitar 2100 teman-teman. Ini settingnya nggak setting saya maksimalkan ya. Ini settingnya untuk lomba, jadi saya ambil yang paling stabil aja, paling irit aja pokoknya. Oke, kita coba 14 green BST. Nembak di sana stabilannya seperti apa. Wah, harusnya dibuang dulu ya. Kita buang dulu aja ya Pak ya. 1043 teman-teman ya. Oke, kita coba. Kita get sekarang nomor 7. Kena yang ke-8 teman-teman. Kita nggak apa ya, kenanya yang di nomor 8 ya, sekitar gitu aja lah. 10-8. Seribu 49 satu lubang ya tadi ya maksudnya ya. Oke, 1049 duplikat teman-teman. Agak goyang nanti nembaknya, nggak apa-apa. Seribu 47 3 kali ya teman-teman ya. Seribu 49 tentu aja ya. 1047 sampai 1049 tadi ya. Yang kelima teman-teman. Oke. 1052. Jadi ada selisih 5 ya. Yang terakhir itu 1052. Kita coba BST 15 green teman-teman. Stabilannya gimana dan juga akurasinya ya. Kalau tadi akurasinya bagus ya teman-teman ya. Kelihatan sekali ya. Bulat bagus gitu. Speednya juga lumayan tinggi. Jadi kalau buat lomba udah mantep ya. Oke, kita coba di nomor 9 ya. Nomor 8 berarti nanti akan ke 9 itu.
Nah, benar. 1017 teman-teman, pakai 15 green ya. Oke. 1018. Langsung buka kaleng ya teman-teman ya. Enggak dipilih-pilih, enggak ada itu. Enggak ditimbang-timbang juga. Seribu 20. 1018. Posisi saya berubah teman-teman. 1018. Jadi 1018 sampai 1017 sampai 1020 ya, 3 ya DVS ya. Udah baru 5 ya. Kita coba lagi ya. 1023 naik ya jadi 6 ya, agak lebar ya. Oke, kita ke bawahnya. 1019. 1019. Duplikat 1019. 1019. Duplikat lagi 1019. Oh. 1018. Stabil ya teman-teman ya. 1017. Kita lanjut. Tekanan masih di 2600 teman-teman. Berarti 15 shoot tadi ada di 200 PSI ya. Lanjut ke bawahnya. 10-15 ya, 1015 ya. Jadi tekanan regulatornya yang turun, pressernya tabungnya nggak turun-turun tuh. Seribu 11. Oke, kita lihat ya.
hasilnya seperti apa di sana ya. Oke teman-teman, kondisi berangin teman-teman ya, nembak tanpa popor, PST 14 green dan 15 green, jarak 25 meter teman-teman. Angin nih, mau hujan nih, tadi udah gerimis ya, anginnya lumayan kenceng ya, kita lihat tuh. Tuh kan, goyang semua kan, tuh goyang semua teman-teman ya, anginnya lumayan kenceng ya, tapi kita nembaknya hasilnya seperti apa kita lihat teman-teman ya. Iya, satu kuku kelingking teman-teman, 14 green nih, satu lubang bener ya, 15 green juga satu kelingking teman-teman, kuku kelingking ya, bisa dilihat ya, ini 15 green juga masih sama walaupun ada flag ya, karena tekanannya udah mulai turun teman-teman. Ini mungkin beratnya juga udah beda ya, speednya agak beda tadi ya, tapi masih satu kuku kelingking tuh ya. 14 luar biasa, jadi yang paling cocok nanti akan 14 teman-teman, walaupun sampai tekanan terakhir di speed 1011 cuman segini juga ya, dari 1040 ya sampai ke 1011 juga segini, artinya luar biasa akurasinya ya. Sudah mulai hujan teman-teman ya, kita melompat dari sana tuh, udah hujan ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itu ya kestabilannya luar biasa ya. Jadi dari tabung 2800 sekarang sisa 2450 atau 2500 teman-teman ya. Sini ya, saya lihat nanti kelihatan ya, sekitar segitulah ya. OP nya teman-teman, OP nya masih di sekitar 2100 tapi agak turun kayaknya ya. Kalau kita lihat kecepatannya turun, artinya OP nya turun yang kita tapi nggak bisa lihat dari deteksi ini ya teman-teman ya. Hasilnya bagaimana teman, dengan 14 grain ya, dari 1040 kemudian kita coba lompatin lagi sampai di 1011, selisih 29 fps, itu juga masih satu kuku kelingking teman-teman, luar biasa 14 grain ya di sini ya. Padahal kita sudah menembak berapa kali tadi itu, 5 dikalikan 8, 40 kali kita menembak dari 2800 mendasi 2500 ya. Berarti berapa? 300 PSI 40 kali tembak ya. 30 bagi 4 sekitar 7 aja ya, nggak sampai 8 PSI per shot teman-teman ya. Jadi setting kestabilan regulator seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya regulator bagus ya, kemudian kenapa kok regulator bagus ini nggak stabil ya, karena teman-teman mungkin ya setting dengan boros ya. Di tekanan itu kalau di tabung tuh turun cepet ya, pasti nggak stabil teman-teman ya, turunnya cepet gitu ya. Nah, bagaimana membuat kestabilan? Ya makanya jangan banyak-banyak anginnya gitu ya teman-teman ya. Jadi dilihat ini tadi 40 kali tembakan teman-teman hanya 300 kan gitu kan ya. Ini kalau saya tambah lagi 40 lagi 80 jadinya kan gitu kan ya. Ini pakai tabung yang agak gede ya, 7 PSI. Kalau tabung yang agak kecil ya mungkin jadi 11 mungkin ya, 11 PSI per shot. Lumayan, masih lumayan irit ya teman-teman ya. Nah, dengan iritnya itu, tekanan tabung, tekanan ini turunnya sedikit, regulator bekerjanya maksimal teman-teman, akan stabil gitu ya. Jadi saya kadang-kadang bingung nggak diminta tes bandingkan regulator ini sama regulator ini, lebih stabil mana. Ya kalau settingan kita sama persis ya, berapa PSI per shotnya, nah itu baru bisa di-compare. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa meng-compare itu, benar-benar settingannya benar-benar PSI-nya sama gitu ya, berapa PSI per shot ya. Ya, jadi kalau kita pakai senapan yang maksimal tenaganya, diambil tenaganya full gitu ya, satu tabung bisa hanya 20 kali tembakan ya, pasti habis gitu kan. Kasih regulator apapun nggak akan stabil kan gitu kan. Ya teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk settingan-settingan lomba seperti ini, regulator apapun teman-teman usahakan maksimalkan keiritan efisiensinya ya. Kalau kita pursuitnya itu kecil sekali,
otomatis turunnya akan semakin kecil. Kalau turunnya semakin sedikit gitu ya, regulator itu pasti stabil ya. Kayak tadi kita lihat ya, dari 1040 ke 1030 itu setelah 40 kali tembakan. Ya, ya kan? Artinya apa? Satu tembakan paling cuma 1 fps itu. Kalau kalau di kata-kata begitu teman-teman ya. 30 nggak sampai 1 fps bedanya. Makanya nanti ada duplikat gitu kan ya. Ya kalau kita hantam rata yang 40 kali tembakan turun 30 PSI, 30 fps per shoot ya dengan 14 screen, artinya kan seakan-akan gitu, seakan-akan nih ya. Itu kan hampir 1 PSI per shoot kan, hampir 1 PSI, nggak sampai kan, nggak sampai 1 PSI per shoot. Turunnya tekanan itu ya. Nah, akhirnya apa? Stabil ya. Dan juga akurasinya kalau terlihat satu kuku kelingking teman-teman, yang 14 green pertama bolong, benar-benar bolong itu satu kuku kelingking. Yang 15 green mungkin saya baru buka tadi ya, baru buka, kita nggak seleksi apa-apa, tapi juga masih satu kuku kelingking, walaupun ada flag yang satu ya, tapi lainnya ngumpul semua teman-teman ya. Artinya untuk lomba, apalagi lomba-lomba match seal gitu ya, match seal saya akan pakai itu kalau di lapangan yang 15 ya. Tapi kalau lomba-lomba munte kayak tadi itu teman-teman, munte ya ini ya, jaraknya cuma 40 meter, saya mungkin akan ambil yang 14 green. Nah, jadi seperti itu kita ininya seleksinya ya teman-teman ya. Jadi itu aja yang bisa saya teman-teman. Kita nunggu poppernya dari Om Awan belum datang. Nanti kalau udah selesai kita coba di longgeng ya. Nah kemudian untuk A2KD sendiri teman-teman, harganya 2,3 juta nih Om Devi ya. Plus minusnya ya. Plusnya kalau kita lihat tadi udah tau lah ya kestabilannya ya. Bisa simpulkan sendiri stabilnya seperti apa gitu ya. Kita nggak usah bahas. Kemudian yang agak rumit sebenarnya cara pengisian teman-teman ya. Saya beberapa kali ada salah gitu ya. Harusnya kan nggak boleh dikencangin dulu gitu ya. Begitu saya isi kencang nggak bisa dibuka ini apa namanya knockdownnya ini ya. Saya buka diboncori lagi, butuh buka yang apa namanya bagian yang sini lengket sama yang sini harus dibuka lagi ya. Jadi kalau kita sudah paham beli ini langsung pasang sih enak. Tapi kalau kita belum paham beli regulator ini terus dipasang agak menyulitkan. Itu kekurangannya teman-teman ya. Tapi dari kestabilannya bagus, kemudian kita setting OP-nya tinggal di sini teman, putar aja ya. Itu memudahkannya di situ plusnya ya. Itu aja yang bisa sharing teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ini sudah bisa muter nih. Tuh, sudah bisa muter, sudah bisa dibuka ya. Kemarin nggak bisa diputar ya teman-teman ya. Ya. Jadi itu aja teman-teman ya. A2KD ada yang minta dibandingin sama Alpha BR. Saya agak bingung gitu bandinginnya, bingung ya. Karena apa? PSI per shoot itu harus sama kalau mau membandingkan benar-benar regulator itu stabilnya sama atau enggak gitu ya. Settingannya juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun nanti saya bandingin ya nanti hanya lihat saja seperti apalah dengan senapan yang beda pastinya. Kalau senapannya sama buka-buka malas teman-teman. Ya malas sekali buka pasang gitu ya. Itu aja bisa sharing kali ini teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam satu bagas. See you.